MG Listener, Morning Traffic ini menyajikan sejumlah informasi terkini, ringan, dan menarik untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Nah, hari ini spesial, di segmen spesial kali ini saya akan berbincang dengan sosok di balik layar atau di balik ruang udara ini MG Listener. Mungkin MG Listener juga ingin tahu nih, gimana sih cara produksi dari radio berita ini gitu. Nah, sudah hadir di studio MG Radio, ini produser dari Morning Traffic, Kak Yeni Agustina. Selamat pagi. Selamat pagi Sofi. Kayak ini dari bulan April tahun lalu ya, tepatnya 1 April ini hari pertama MG Radio mengudara melalui streaming dan mengudara secara resmi di terestrial itu pada bulan November ya. Nah, gimana sih Kak Yeni mengemas Morning Traffic ini udah setahun? Gimana Kak Yeni mengemas Morning Traffic dan apa aja sih kendalanya? Oke. Ini Morning Traffic ini lahir udah hampir 1 tahun ya, sekitar bulan April. Itu Morning Traffic pertama mengudara itu secara streaming di website www.metrotvnews.com dan www.medcom.id. Saat itu kita siaran secara streaming dan ruhnya dari Morning Traffic ini sendiri adalah siaran radio yang diberikan oleh MG Radio untuk menemani MG Listener yang sedang hektik pagi-pagi, bisa dibilang seperti itu. Ibaratnya kalau misalkan pagi-pagi kita siaran dari 6:30 sudah mengudara sampai jam 11 siang, cukup panjang ya untuk menemani pagi hari MG Listener. Kalau misalkan kita pagi-pagi mau berangkat kerja, beraktivitas, itu tuh apa saja yang dibutuhkan oleh pendengar semua. Seperti ada gimana sih jalanan trafik lalu lintas, ada laporan dari NTMC Polri kita sediakan. Setelah itu juga bagaimana cuaca hari ini. Biasanya kalau di negara-negara maju tuh biasanya kita kan ngecek dulu ya kalau mau kemana-mana cuaca hari ini seperti apa sebelum beraktivitas. Terus yang ketiga adalah sambil berangkat kerja beraktivitas kita mendengarkan informasi-informasi yang terkini, terupdate, apa saja yang menjadi pokok pembahasan selama 1 hari kemarin yang menjadi viral apa saja dan juga apa saja yang akan terjadi hari ini gitu. Kita akan bahas berbagai informasi menarik terkini dari dalam negeri maupun dari mancanegara, berbagai tema, berbagai topik. Tentu saja itu untuk supaya kita selain sarapan makanan, juga kita sarapan informasi yang bergizi, yang bagus untuk menemani kita memulai hari seperti itu, Sofi. Itu semangat dari Morning Traffic selama ini dan seiring berjalannya waktu, pengemasan Morning Traffic di radio ini ditujukan untuk MG Listener yang benar-benar menjadi yang butuh informasi di pagi hari yang terkini, terupdate, semangat yang kekinian. Dan juga ada lagu-lagu yang ya itu penting. Itu menjaga lagu-lagu yang semangat di pagi hari yang akan menemani MG Listener semua gitu. Itu semangatnya. Apa kendalanya? Oh iya, satu lagi yang paling penting adalah di Morning Traffic ini selalu ada narasumber-narasumber terkini yang terpercaya, yang punya kredibilitas yang tidak usah diragukan lagi. Narsum-narsum yang bisa dibilang bisa dipercaya ya, seperti itu, untuk mengkonfirmasi sejumlah isu seperti itu Sofi. Nah, apakah kendalanya? Nah, kendalanya adalah bagaimana kita menggrab pendengar di saat streaming. Kita memperkenalkan MG Radio melalui streaming, bagaimana interaktif dengan pendengar secara streaming. Itu membangun kepercayaan dan keyakinan dari MG Listener sendiri seperti itu, Sofi. Tapi perlahan kita bisa ya, apalagi setelah terestrial pada November ya, itu kita bisa langsung, pendengar bisa langsung mendengarkan secara langsung dimanapun berada dan bisa berinteraksi dengan kita, melaporkan apapun yang ada di pagi hari lagi nyetir gitu. Wah, ada kemacetan nih panjang banget gara-gara ada kecelakaan di depan, bisa dilaporkan ke kita. Atau ada kejadian lain yang dilihat di jalan atau di sekitar rumah. Biasanya kemarin beberapa hari ini ditemukan ular nih di sekitar rumah gitu.
itu bisa dilaporkan ke kita. Ya bisa dibahas juga bersama pakar-pakar mungkin nantinya. Seperti itu Sofi. Dan pastinya untuk MG listener yang ada di Jakarta itu bisa mendengarkan di 94.7 FM. Betul banget. 4.7 FM sambil nyetir, sambil Betul. dengerin informasi bergizi tadi. Betul kan, banget Sofi, benar. Nah ini kayak ini kalau dalam proses produksi kayak ini kan memang sebelumnya itu di TV begitu ya, terus kemudian pindah ke radio. Apa aja sih, bagaimana prosesnya dibandingkan, jadi kan MG Radio ini adalah apa ya, radionya Media Group Network gitu ya, orang-orangnya terus produksinya itu dari TV. Nah untuk alih itu atau perbedaannya tuh apa kayak ini? Sofi, MG Radio Network ini memiliki kekuatan yang cukup luar biasa di Media Group ini karena kita sudah konvergensi kan. Media Group ini punya konvergensi media yang bisa ada dari website, bisa ada dari TV, bisa dari media Indonesia, sesepuh kita, banyak sekali informasi yang bisa kita himpun dari situ. Beberapa materi dari pemberitaan bisa kita ambil dari Metro TV yang juga bisa memberikan informasi seperti dialog kemarin, program semalam yang menarik yang masih bisa dibahas pada pagi hari ini kita bisa putar lagi seperti itu. Kemudian juga ada hasil-hasil teman-teman jurnalis Media Group yang di Medcom juga hasil wawancara dan hasil liputannya bisa didengarkan secara audio di MG Radio Network, dan sumber-sumber pemberitaan di MG Radio Network itu luar biasa sangat melimpah karena konvergensi ini. Jadi MG listener sangat bisa dibilang tidak usah diragukan lagi untuk MG Radio Network ini karena sumber-sumber pemberitaannya sudah jelas gitu dari mana saja asalnya berkat konvergensi media yang dibangun oleh Media Group itu sendiri. Seperti itu. Oke, kayak ini tahan dulu, dan juga MG listener ini ada yang sudah tersambung sepertinya via telepon. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, ini dengan siapa? Halo, dari Evi. Nah ini MG listener, Evi ini adalah rekan magang yang pernah membantu Morning Traffic dan juga Yeni Agustina ini untuk membantu produksi awal streaming. Halo Evi, apa kabar Evi? Halo Mbak Yeni, baik banget Mbak Yeni. Gimana Mbak Yeni sendiri, apa kabar? Sehat Evi. Ya ini Evi ini salah satu teman magang yang pertama sekali membantu Morning Traffic dibangun. Waktu itu saat itu kita berdua ya sama Evi dan juga dipantau juga sama Mbak Ami waktu itu bagaimana Morning Traffic ini tuh bisa mengudara saat streaming waktu itu, seperti itu. Evi, ini apa suka dukanya Evi selama awal-awal kamu sama Kak Yeni begitu membangun Morning Traffic ini, Evi? Aduh, banyak banget sih sebenarnya duka. Kita mulai dari dukanya dulu ya. Kan aku pertama kali magang di MG Radio itu pas tanggal 26 April. Sementara MG Radio pada saat itu posisinya kan belum on air, dan pertama kali on air itu tanggal 28. Nah di situ aku kayak nyaksiin sih gimana hektiknya Mbak Yeni, Mbak Mika Putri dan yang lain, Mas Is kayak nyusun-nyusunnya buat launchingnya, terus untuk kayak rekam-rekamnya. Dan aku pada dasarnya di kampus memang belum pernah praktek seperti itu kan, jadi aku kayak ngerasa bersyukur banget sih bisa terjun langsung, kayak ngerasain suasana di lapangan, di studio ternyata actionnya tuh seperti ini begitu. Terus awal masuk, karena itu suasana masih hektik, dan aku kan emang tipe orang yang banyak tanya dan gak suka diam-diaman aja gitu kan. Aku kayak ngerasa sempet kayak dikacangin gitu, dikucilin gitu kan awalnya. Terus aku juga ngerasa takut ngeganggu Mbak Yeni, karena beneran Mbak Yeni tuh orangnya lagi fokus banget kan kayak nyusunin itu. Terus kita belum kenal alur rute flow-nya gitu kan. Jadi kayak masih panik parah. Cuman seiring berjalannya waktu,
tadinya aku udah punya stigma mikir kayaknya aku nggak bisa gitu bawa di kondisi seperti ini kan, kayak belum siap. Tapi seiring berjalannya waktu aku jujur kan, yang aku bilang kayaknya aku ngerasa tertekan segala macam. Nah di situ karena kita udah ngerti alurnya, dan di situ Mbak Yeni juga udah mulai perlahan udah bisa akrab gitu kan. Dan ternyata itu ngebuka mataku kalau ternyata aku ngeliat Mbak Yeni itu orangnya apa ya, penyayang banget gitu loh, beneran ngebimbing orang banget tuh, kayak nggak bakal ngelepasin kita tuh sendirian. Terus dia juga mau kita tuh belajar hal yang baru, nggak mau kita cuman kerjanya ini itu aja. Makanya dia tuntut aku untuk multitasking sih, untuk sukanya ya itu sih, bisa belajar hal baru, bisa kenal orang-orang kayak Mbak Yeni tuh suatu apa ya, kebanggaan lah. Oke, jadi banyak banyak kenangan dan juga pelajaran ya Evi ya selama di Morning Traffic ya. Evi, apa kira-kira pesan-pesan atau harapan untuk Mbak Yeni dan juga Morning Traffic, Evi? Pesan aku semoga MJ Radio dan program Morning Traffic dan yang lainnya bisa sukses terus, sukses selalu pastinya. Terus bisa makin dikenal oleh banyak orang. Terus untuk Mbak Yeni, perjalanan ini kan kayak masih panjang. Apapun pilihannya Mbak Yeni tuh, aku berharap itu bisa bikin Mbak Yeni tuh bahagia gitu kan. Kayak senang banget bisa kenal sama Mbak Yeni. Nggak nyangka tuh bisa kenal sama orang yang pengalamannya itu udah banyak banget tuh kan. Kayak senang sih. Terima kasih banyak Evi, ya ampun. Gak sangka kalau ada Evi loh pagi ini. Iya, Evi ini salah satu magang yang dekat banget, pertama banget Morning Traffic terbentuk. Dia waktu itu masih belajar banyak hal, dan di saat yang bersamaan aku juga sedang mencari Morning Traffic ini akan seperti apa di awal pembentukan program Morning Traffic ini. Seiring berjalannya waktu kita menemukan ini sama-sama, seperti ini, baiknya seperti ini kita diskusikan, baiknya seperti apa ya, seperti kita ada segmen viral, kita ada segmen dialog, kita kasih hard news di jam sekian gitu. Evi ada dalam proses itu dan dia mau belajar, dan dia cukup tahan mental juga ketika aku kasih banyak link untuk dibaca. Waktu itu dia berani untuk melawan rasa takutnya, melawan rasa tidak percaya dirinya. Dia berani untuk mencoba menulis naskah, membaca berita setiap hari, sehingga dia bisa memilih berita-berita yang bisa disajikan untuk MG listener saat itu. Seperti itu prosesnya, Sophie. Wow, ini luar biasa, teamwork ya, kerja sama tim. Evi, terima kasih banyak sudah bergabung dan ngobrol langsung sama Kak Yeni. Sukses juga selalu untuk kamu, Evi ya. Salam sehat selalu, Evi. Terima kasih, Evi. Kak Yeni, hari ini adalah tanggal 1 April. Ya. Berarti sudah setahun Morning Traffic ini berjalan begitu ya, Kak Yeni. 1 April ini adalah di mana saya bergabung dalam MG Radio. Dan untuk tayangnya waktu itu akhir ya tanggal 20 April waktu itu. 28 Aprilan gitu. Tapi produksi awal-awalnya tapi itu sejak tanggal 1 April gitu. 1 April tuh berarti hari yang spesial ya buat Kak Yeni. Karena perpindahan masuk ke MG Radio Network itu tanggal 1 April. Dan sekarang 1 April lagi Kak, tapi sudah beda tahun. Artinya sudah setahun Kak Yeni di sini. Dan apa aja Kak suka dan duka selama di Morning Traffic secara umum? Kalau secara umum ya, Morning Traffic dan MG Radio itu tuh buat saya adalah keluarga baru, keluarga yang luar biasa. Karena membangun stasiun MG Radio ini bersama-sama, membangun beberapa program yang waktu itu dari pagi hingga malam dengan tim yang cukup solid dan teman-teman magang yang luar biasa, karena mereka di sini juga terlibat langsung dengan pembuatan naskah, produksi, operate sistem dan lain sebagainya. Mereka terlibat langsung. Selama 1 tahun terakhir ini aku punya keluarga yang sangat
luar biasa sih dari kehangatannya, kebaikannya, semangatnya, kerja kerasnya itu luar biasa banget kalau untuk 1 tahun terakhir ya MG Radio. Dan ya 1 tahun sudah, dan hari ini saya terakhir untuk memegang program di Morning Traffic, program yang sudah dibentuk dari awal bersama teman-teman, program yang sangat ingin disampaikan kepada MG listener tuh semangatnya, berita-berita terkininya, update-nya. Program yang luar biasa sekali, ini berkat dukungan teman-teman juga. Program yang sangat berkesan pastinya Sof buat saya ke depannya, seperti itu. Kalau untuk dukanya adalah salah satunya hari ini ya, sebenarnya cukup berat juga untuk saya melepas atau keluar dari keluarga ini gitu. Tapi dimanapun saya pasti akan mendengarkan 94,7 FM MG Radio, nggak sekedar untuk beritanya, tapi pasti di balik ini ada keluarga saya nih di sini gitu, sedang bekerja menyiapkan ini semua untuk MG listener, seperti itu. Ada kedekatan yang luar biasa di situ sih Sof. Dan yang pasti saya selalu optimis dari awal saya bergabung di MG Radio, saya selalu optimis bahwa MG Radio Network ini tuh bisa kedepannya tuh sangat-sangat berpotensi besar menggrab MG listener sebanyak-banyaknya dimanapun berada, karena kita bisa siaran secara streaming kan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bisa menyajikan informasi yang luar biasa juga dengan tim yang luar biasa, bisa didengarkan dan disaksikan langsung di media sosial kita seperti apa. Dan sejauh ini ada progres, dan sejauh ini juga ada peningkatan gitu loh Sof, ada pertumbuhan, ada kemajuan di sebuah MG Radio Network sendiri, termasuk di Morning Traffic. Seperti itu. Untuk kedepannya saya sangat-sangat optimis, saya sangat-sangat yakin kalau MG Radio Network dan Morning Traffic ini bisa terbang setinggi-tingginya. Seperti itu Sofi. Amin. Terima kasih juga Kak Yeni atas dedikasinya selama 1 tahun. Saya pribadi masih ingat setiap kali dulu jam 1 malam gitu kirim rundown, atau misalnya untuk siaran jam 6:30, terus lari-lari ke studio. Jadi kita punya banyak sekali kenangan, pelajaran yang bermakna. Saya juga mewakili teman-teman dari MG Radio Network menyampaikan terima kasih banyak sudah memberikan makna dan juga kehangatan di radio ini, dan juga khususnya di Morning Traffic. Ini Agustina, hari ini hari terakhir MG listener, jadi suasana di kabin siaran sangat penuh haru begitu ya, dan juga ramai. Tapi kita pasti akan masih terus itu lagi ya, kayak ini masih akan terus berkomunikasi dan juga saling mengambil pelajaran begitu. Iya betul banget. Dan untuk MG listener semua, saya Yani Agustina, produser dari Morning Traffic. Untuk hari ini, hari terakhir saya bergabung dalam Morning Traffic, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya selama ini, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dari saya sendiri di balik layar. Dan saya pamit undur diri. Ya, MG listener, akhirnya kami harus mengakhiri kebersamaan kita bersama Kak Yeni dalam Morning Traffic edisi Jumat spesial ini 1 April 2022.